Selamat sore Tribuners, kembali lagi dengan saya Nadia Kaligis. Dan saat ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Kak David Kusuma. Dan pada sore hari ini kami berada di Pasar Bersahati Manado, lebih tepatnya di area food court Pasar Bersahati Manado. Dan pada sore hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Dirut PD Pasar Manado, Bapak Lucky Senduk. Selamat sore Pak, apa kabar? Dan satu narasumber lagi sebentar di jalannya, Nadia dan salah Wali satu Kota Manado, Bu Asid Komentas. Iya. Dan Tribuners, pada sore hari ini kita akan bahas mengenai Pasar Bersahati pada masa depan atau masa yang akan datang ya Kak. Ya mungkin kita langsung saja berbincang dengan Bapak PD Pasar. Nah Pak, Pasar Bersahati Manado ini pada saat ini sudah terlihat modern dan jauh dari kesan pasar tradisional atau pasar yang becek dan kumuh. Nah menurut Bapak, apakah ini sebuah lompatan besar dari era kepemimpinan dari AA dan RS? Baik, terima kasih. Memang untuk Pasar Bersahati yang ada saat ini sudah sangat-sangat jauh berbeda dengan keadaan pasar yang dulu. Tapi pasar ini adalah tetap pasar rakyat, milik rakyat. Cuma kita membuat pasar ini lebih bersih, lebih nyaman, lebih aman, dan lebih teratur. Jadi keadaan Pasar Bersahati ini kita tata sebaik mungkin supaya Pasar Bersahati ini betul-betul juga menjadi tempat masyarakat sambil berbelanja bisa menikmati alam sekitar. Contohnya saat ini kita bisa melihat sunset yang ada dengan latar belakang sunset dan Jembatan Soekarno, Pelabuhan kita bisa Manado. melihat Pelabuhan Manado, dan masyarakat semakin hari semakin antusias datang di Bersahati ini. Jadi kadang-kadang ibu-ibu berbelanja, bapak-bapaknya minum kopi di food court. Jadi itu juga kita berusaha membuat Pasar Bersahati ini menjadi lebih dicintai oleh masyarakat Kota Manado. Tapi tetap ini sebagai pasar, malah pasar ini sudah jadi semacam pasar induk di Kota Manado. Karena pasar-pasar kecil itu mengambil bahan untuk berjualan itu, pedagang-pedagangnya datang di Bersahati. Di saat jam 3 subuh sampai jam 6 pagi, itu pedagang-pedagang pasar kecil yang lain yang datang di Bersahati Manado. Jadi itu merupakan pemikiran visi misi dari Pak Wali dan Pak Wawali, Pak Andre Ango dan Dr. Risat Sualang, bagaimana kita mencoba merubah keadaan pasar ini. Pasar-pasar di daerah lain juga sudah modern, walaupun pasar rakyat. Kenapa di Manado kita tidak bisa buat itu? Dan ternyata hampir 7 bulan kita di sini, dari Oktober kita masuk dengan keadaan pasar yang baru. Ini Pasar Bersahati sudah jadi salah satu ikon. Banyak turis juga sudah datang di sini. Masyarakat juga banyak dari Minahasa, Minuk, Bitung sampai Bolmong itu misal datang ke Bersahati. Di saat mereka datang ke Kota Manado, mereka mampir di Bersahati. Seperti ikon wisata ya Pak? Jadi ikon wisata. Mudah-mudahan juga pengelola pasar ini, dalam hal ini PD Pasar, kami bisa mempertahankan ini, malah lebih ditingkatkan dalam aspek kebersihannya dan keteraturannya. Itu yang sementara dibuat saat ini. Pak, baru-baru ini ada di berita Pak, Tribun Manado ada beberapa lapak yang disegel karena mungkin terlambat bayar iuran. Nah, bagaimana itu Pak ceritanya kalau bisa sampai disegel? Seperti apa juga pembayaran iuran? Katanya ada sudah digitalisasi di Pasar Bersahati ini. Iya, jadi untuk iuran harian itu dulunya itu ditagih setiap hari uang cash. Kita mencoba merubah itu
Dengan uang harian itu kita sistem digitalisasi, dengan penagih sudah tidak ada lagi, tapi sistem perbankan cashless. Jadi dari pihak PD Pasar meminta seluruh pedagang yang ada membuka rekening bank. Nanti dari pihak bank yang akan melakukan auto debit. Kita berusaha, memang konsekuensi dalam bulan-bulan pertama banyak yang belum membayar. Kebiasaan pedagang ini ke bank ini perlu kita edukasi lagi, karena mereka cuma mau bayar tunai, padahal kita mau meminimalisir pungli. Kalau bayar tunai itu ada peluang petugas-petugas atau pegawai PD Pasar melakukan pungli. Itu sering terjadi dulu. Dulu itu berdasarkan evaluasi yang ada, ternyata banyak pungli yang terjadi dari penagihan ini. Kemudian tidak transparannya PD Pasar. Maka sekarang kita transparan untuk iuran harian itu membiayai apa-apa, poin-poin apa yang dibiayai kita sampaikan. Malah kita buat spanduk, kita buat baliho supaya masyarakat tahu, pedagang juga tahu. Para pedagang yang menggunakan fasilitas pasar, maka mereka wajib untuk membayar iuran. Karena pasar ini kan kita butuh maintenance, kita butuh untuk jaga kebersihan, kita butuh pembayaran listrik, dan kita butuh tenaga yang menjaga itu. Tenaga-tenaga ini pastikan harus digaji, jadi mesti ada iuran begitu. Nah, Pak, apa nanti semua pasar di Manado ini juga akan seperti pasar Bersati, digitalisasi juga semuanya? Iya, memang saat ini kita uji coba di pasar Bersati, tetapi bulan depan kita akan mulai dengan ketambahan pasar Pinasungkulan Karombasan untuk digitalisasi. Kita akan mulai, dan kita targetnya tahun ini semua sudah digitalisasi, begitu. Semua pasar. Semua Berapa banyak pasar. kalau pasar di Manado yang dikelola oleh PD Pasar sendiri, Pak? Yang dikelola oleh PD Pasar saat ini ada pasar Bersahati, pasar Pinasungkulan Karombasan, kemudian ada pasar Orde Baru Pal 2, ada pasar Paniki yang kita kerjasama dengan pemilik lahan. Kerjasama. Ya. Kemudian ada pasar Pandu, pasar Bobok Bailang, pasar Unyil Banjer, pasar Anugerah Perkamil. Itu semua pasar yang kita kelola. Kalau yang pasar Karombasan, kalau nggak salah Pak juga mau direnovasi ya Pak? Itu konsepnya kalau pasar Karombasan nanti seperti apa ke depan? Iya. Untuk saat ini memang waktu kunjungan Presiden Pak Jokowi, Pak Wali Kota bersama Pak Gubernur sempat menyampaikan ke Pak Presiden supaya bisa ada support untuk revitalisasi juga di Karombasan. Keinginan kita kalau ada dana untuk revitalisasi ya seperti pasar Bersati ini ya, akan dibuat juga. Tapi sebelum ada dana kita sudah mulai penataan di sana. Kita mulai membuat klaster-klaster pedagang. Jadi bulan depan itu pedagang ikan sudah ada tempatnya tersendiri, pedagang sayur, pedagang barito, supaya masyarakat datang sudah tahu untuk beli tomat sudah tahu tempatnya, beli rica sudah tahu tempatnya, beli ikan sudah tahu tempatnya, begitu. Jadi terkonsep nanti. Terkonsep, tertata, karena kita tidak mau walaupun dulu sampai saat ini Manado dikenal dengan bubur Manado atau Tinuk Tuan, bukan berarti pasarnya menjadi Tinuk Tuan juga. Jadi kita harus tata itu secara baik dan teratur. Pak, terus ada lagi masyarakat yang bertanya nih Pak, ada juga pasar di Restorasi Malaya yang tidak salah, kemudian ada juga pasar Buha yang di Buha kalau tidak salah. Itu sudah tidak beroperasi atau bagaimana itu Pak? Kedepannya nanti seperti apa? Untuk pasar Buha saat ini ada jalan, tapi pedagangnya yang sedikit. Dalam arti pedagang-pedagang pasar Tuminting yang lalu direlokasi ke Buha
sekarang kembali lagi ke tempat berjualan mereka, tapi kita sudah nyatakan bahwa itu sudah bukan pasar di Tuminting. Maka ada yang kita arahkan juga ke Bobok Bailang. Tapi di Buha ada beberapa tempat. Kendala antara Buha dan Malalayang itu pasar Kayu Bulan Malalayang itu kendalanya dalam aspek transportasi. Jadi belum ada trayek kendaraan yang sampai ke. Kalau pedagangnya dari mana Pak yang di Malalayang itu? Pedagang di Malalayang itu dasarnya yaitu relokasi dari Pasar Bahu. Tetapi di saat mereka kembali ke Bahu, kita mencoba menata kembali di Bahu, dan di Kayu Bulan kita jadikan itu kerjasama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan untuk sentra IKM UMKM, dan itu sudah mulai berjalan sekarang. Jadi usaha-usaha kecil ada berapa sudah mulai masuk di Kayu Bulan. Terus ini lagi Pak, ada yang sementara dibangun pasar tematik kalau nggak salah di Tongkaina. Nah itu akan segera difungsikan. Nah, itu juga akan dikelola PD Pasar atau seperti apa? Itu juga mungkin seperti pasar wisata juga ya? Iya. Mirip mungkin dengan pasar Bersati. Cuma kalau pasar Bersati memang untuk pedagang-pedagang tradisional. Kalau situ mungkin terkonsep untuk UMKM atau seperti apa? Iya, jadi nanti untuk pasar tematik Tongkaina akan dijadikan itu tadi pasar wisata. Jadi di sana ada UMKM, ada food court, ada tempat khusus untuk souvenir dan berbagai macam. Tapi bukan berarti karena dia namanya pasar maka seperti ini ada jual barito, ada jual ikan, tapi lebih ke konsep pasar wisata. Jadi dijadikan tempat wisata, kemudian bahan-bahan barang-barangnya itu lebih untuk souvenir dan lain-lain yang tempat wisatawan datang. Kain batik bisa di situ, batik Manado, batik. Itu akan dikelola juga PD Pasar. Untuk ke depan itu akan tetap dibawa PD Pasar seperti MBW Malalayang Beach Wall juga itu dibawa PD Pasar. Tapi kita buat pengelolaan secara profesional. Jadi mereka kita menunjuk manajer khusus di situ, pimpinan unit khusus, dan dari pimpinan unit khusus ini yang mengelola secara profesional. Tapi per triwulan mereka harus melaporkan. Kemudian per tahun itu harus ada setoran PAD melalui PD Pasar. Nah Pak, kembali ke Pasar Bersati ini, Pak Wali Kota kan sering terlihat ngopi di lokasi ini ya, dan bangga terlihat. Seberapa sering biasa ditemani oleh Pak Luki ngobrol di sini, biasa bersama pejabat? Iya, biasanya Pak Wali kan itu kalau weekend, hari Sabtu, Minggu, itu Pak Wali biasa jalan-jalan melihat pekerjaan-pekerjaan pembangunan di Kota Manado. Dan biasanya di sela-sela jalan melihat pembangunan itu, beliau makan siang di Bersahati, atau kalau sudah sore minum kopi di Bersahati. Di lokasi ini ya Pak. Di lokasi. Apalagi kalau sore kan kelihatan. Iya, ini kan sunset baru selesai. Sebentar lagi kita akan lihat kapal-kapal yang menuju Sangihe, Talaut, Siau, juga kapal-kapal yang menuju Ternate, itu Maluku Utara lewat dari sini. Jadi kita bisa menikmati itu juga. Terus Pak, kalau kedepannya ini apa kekurangan-kekurangan lagi yang akan dibenahi di Pasar Bersati ini? Iya, tentunya yang akan kita buat penataannya. Seperti contoh taman, kita akan lebih Taman di mengatur sana ya? taman yang di sana. Kalau yang bangunan itu Pak, apa nantinya itu yang landmark itu kan itu tempat menikmati pemandangan, orang di foto di situ
harusnya ada sementara dibuat kayak air terjun di yang ada merah dia turun ke bawah, kemudian ada lampu dan nanti mudah juga membuat pedestrian yang di depan sana, yang di Kalimas, depan Kalimas. Rencana Pak Wali itu akan dibuat seperti pedestrian di Boulevard yang ada di Mantos itu. Di Mantos sampai Megamas itu pedestrian. Pak Wali rencana di depan itu jadi dari pelabuhan sini mungkin sampai atau dari puskesmas itu sampai di depan Bersati ini akan dibuat pedestrian supaya masyarakat juga bisa menikmati tempat ini, bisa melihat bahwa Manado ini betul-betul dirubah untuk jadi tujuan wisata juga, dan masyarakat bisa jalan pagi, jalan sore begitu sambil olahraga datang ke pasar begitu. Apalagi banyak di food court ini menyediakan semua. Iya, di food court semua ada, makan minum semua ada di food court. Kalau food court ini biasanya beroperasi dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Kalau food court itu buka dari jam 3 subuh, tutup jam 11 malam. Oh, jadi dari subuh. Iya, tetap jam operasional kita jaga di sini karena kita tidak mau fungsi pasar berubah jadi kos-kosan, fungsi pasar berubah jadi rumah, fungsi pasar berubah jadi tempat tidur gelandangan begitu. Jadi pasar ya pasar. Jadi kita jaga sehingga ada jam operasionalnya. Jam operasional pasar Bersati yang dalam pasar, dalam hanggar mulai jam 3 subuh sampai jam 10 malam. Selesai jam 10 malam kita tutup, semua sudah ada pintu, kita kunci pintunya, lampu kita padamkan. Hanggar ikan juga begitu. Khusus food court dan resto yang ada ini jam 10 malam itu jadi last order, pesan terakhir. Yang ingin makan minum mereka memesan terakhir jam 10. Jam 11 kita udah tutup begitu. Nah, Pak, ngomong-ngomong mengenai pedagang ya, kalau untuk saat ini ada berapa jumlah pedagang dan berapa banyak iuran yang dikenakan, Pak? Iya, jadi untuk pedagang saat ini berjumlah 1.180 dari ketersediaan 1.241 tempat. Karena ada yang kita sudah segel, kita sudah cabut izin lahan karena sudah berjalan lebih dari 6 bulan tidak membayar iuran. Jadi batas waktu penunggakan iuran itu 6 bulan? Enggak, jadi iuran itu sesuai peraturan yang ada. Setelah 3 hari berturut tidak bayar iuran, kita memberikan surat peringatan. Setelah surat peringatan tidak digubris, kita segel. Setelah penyegelan, kita menyurat lagi untuk membayar iuran. Kalau masih tidak membayar, kita langsung cabut izin lahan. Tapi kan dari aspek kemanusiaan selalu kita masih memberi waktu. Di saat ketemu pedagang dijanjikan akan bayar besok, Tapi kalau dia terulur-ulur terus, maka kita harus ambil sikap tegas. Kita mulai bulan ini kita sudah mulai menegakkan secara tegas aturan yang ada. Kalau memang sudah 1 minggu tidak buka dan tidak membayar, kita segel. Selanjutnya tidak ada tanggapan, kita cabut izin lahan. Pak, boleh tahu pasar Bersati ini kira-kira ada target PAD enggak? Soalnya sebelumnya kata belum bisa, sebelum di pemerintahan sebelumnya mungkin ya belum ada penghasilan untuk Pemkot Manado atau seperti apa, Pak? Iya. Jadi untuk PD pasar diberi target tahun ini PAD dari laba bersih 4 miliar. Sedangkan dari parkir itu diberi target
2-3 miliar. Dan untuk parkir saat ini saja kita sudah menyetor untuk 2 bulan, Januari dan Februari, sudah kurang lebih 450 juta. Jadi dari parkir yang bersahati yang paling sekarang besar. Pak sudah pakai portal ya? Iya. Dulu kan ada yang petugas parkir yang Dulu di awal depan. mula ada portal, kemudian dihentikan portalnya, tapi tetap kedua-duanya itu sampai dengan kami masuk sebagai direksi tidak ada setoran PAD. Kami ini Januari 2023 dan Februari 2023 kami sudah setor kurang lebih 450 juta. Ya izin Pak, mungkin ada staf sus wali kota Mbak Astrid Kumentas yang hadir di sini sore. Ya langsung ke Mbak Astrid lagi ya, ini boleh langsung. Ini kalau Pak Wali ini konsep wisatanya dengan wisata seperti pasar bersahati ini seperti apa kalau? Baik, yang pertama kalau dari pemerintahan Pak Andre Ango dan Pak Richard Sualang tentunya adalah bagaimana menjadikan pasar ini sebagai tempat yang nyaman terutama bagi masyarakat untuk bertransaksi. Karena bagaimanapun pasar ini kan adalah pusat peradaban. Kalau kita mau melihat kemajuan suatu daerah, bagaimana etalase kepemimpinan sebenarnya bisa dilihat dari pasar. Bagaimana mereka menyelesaikan masalah-masalah, karena ini semua masyarakat berkumpul di sini. Dan khusus untuk pasar bersehati ini saya kira kalau di Indonesia tidak ada pasar yang pemandangannya seindah pasar bersehati ini. Apalagi kemudian begitu dekat dengan akses transportasi untuk menuju ke Bunaken. Jadi tidak hanya masyarakat atau pengunjung bisa datang untuk berbelanja atau melakukan kegiatan sehari-hari, tapi juga tentu pasar ini memiliki potensi yang harus kita maksimalkan, yaitu untuk pariwisata. Bagaimana masyarakat atau turis-turis wisatawan yang datang ke Kota Manado ini yang ingin merasakan atau menikmati bagaimana interaksi dengan masyarakat yang ada di Kota Manado ini sambil melihat-lihat pemandangan alam wisata bahari yang disuguhkan oleh Kota Manado, tentunya bisa datang ke pasar bersehati ini. Untuk itu yang menjadi kewajiban kita bersama, tentunya tidak hanya pemerintah Kota Manado atau juga Pak Luki dan juga jajaran manajemen PD Pasar, tapi saya kira juga seluruh masyarakat berkewajiban untuk menunjukkan menjaga pasar ini dengan sebaik-baiknya tentunya. Nah Kak, terus lalu waktu mau dibangun baru ya, ini rehabilitasi, direnovasi, apa yang sering Pak Wali misalkan curhat, kan banyak memindahkan ribuan pedagang, seperti apa? Mungkin dari staf sus bisa cerita itu, karena lalu kan dipindah kalau salah di sebelah sana ya pedagang-pedagang, mungkin ada yang menolak juga, tantangan-tantangan, mungkin dari staf sus bisa cerita-cerita kayak itu. Ya, yang pasti seperti yang selalu disampaikan oleh Pak Wali Kota dan juga Pak Wakil Wali Kota, bahwa pemerintah niatnya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Yang terbaik saya kira juga ya sama dengan ibaratnya kalau kita sakit minum obat, kadang-kadang kan pahit atau tidak enak rasanya, tapi ya memang seperti itulah, memang harus dikonsumsi untuk kebaikan bersama. Sama juga dengan ini, karena bagaimana menata dan memberikan tempat yang lebih layak untuk masyarakat berjualan. Mungkin kalau ada sedikit riak-riak, sedikit dinamika, ya saya kira itu hal yang wajar. Tetapi di dalam pelaksanaannya pemerintah Kota Manado tentu berupaya sebaik-baiknya untuk mengakomodir, mendengarkan setiap aspirasi, dan harus selalu diingat bahwa motivasi pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan ataupun dalam menertibkan kemudian menyiapkan lahan yang kalau saya pribadi menilainya malah lebih layak, lebih memanusiakan sebenarnya bagi para pedagang dan kita sebagai konsumen yang datang untuk berbelanja di pasar ini juga sebenarnya lebih nyaman. Dan akhirnya terbukti setelah pasar ini beroperasi di bawah manajemen dari PD Pasar, juga tentunya masyarakat semakin merasakan kenyamanan untuk melakukan transaksi. Bahkan kalau mau dilihat di lokasi ini sore hari juga tidak hanya pasar sebagai tempat jual beli, tapi juga menjadi tempat rekreasi bersama-sama.
Sepertinya bisa dilihat mungkin seperti yang dilihat ini banyak pengunjung dari ujung sampai di sana ya, Tribuners. Nah, kembali ke Pak Dirut PD Pasar, Pak Luki. Nah, Pak Luki, ini kan meski sudah serba digitalisasi, namun tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum misalkan yang nakal, misalkan pungli atau apa. Seperti apa dari Pak Dirut sendiri untuk mencegah itu semua tidak terjadi lagi? Memang salah satunya digitalisasi itu tadi. Tapi kan ada misalkan yang oknum nakal. Kalau dari Pak Dirut bagaimana? Iya, jadi kita pegawai PD Pasar yang ada sudah menandatangani fakta integritas. Jadi kalau mereka melakukan pungli, maka ada sanksi-sanksi. Sanksi yang pertama itu diberhentikan. Langsung diberhentikan? Langsung, karena pungli. Kalau bukan pungli, mungkin kita bisa memberi pembinaan-pembinaan. Tapi kalau pungli dan itu terbukti, kita langsung berhentikan. Jadi itu hal yang pertama kali yang harus diberantas, yaitu pungli. Kita tidak mau pedagang ini dijadikan tempat minta-minta, baik berupa uang maupun berupa barang. Kita tidak izinkan, karena kan ini pasar. Mereka bisa lakukan pungli dalam bentuk barang. Pulang bawa ikan, pulang bawa barito, pulang bawa bawang, batang bawang dan sebagainya. Jadi itu yang kita tegaskan. Karena kalau sampai pedagang dan petugas kita sudah ada kolaborasi untuk itu, maka petugas atau pegawai sudah ada konflik interest untuk menertibkan mereka. Sok kasih sayur, mana mau sok kasih ikan, mau minta doi, kasih sesuatu, mau mau tertibkan. Tentunya kita tidak mau itu terjadi. Kita mau bahwa aturan yang ada yang ditetapkan oleh pengelola pasar, yaitu PD Pasar, ini kita jalankan. Walaupun berat, ini merubah karakter ini. Karakter pedagang yang dulunya semau gue, berdagang di atas trotoar, berdagang di pinggir jalan, itu kita ubah, harus tertib. Demi sama-sama, demi untuk mereka juga. Karena kalau tempat ini bersih, aman, nyaman, maka lebih banyak pembeli datang di sini. Kan kalau tempat bersih, orang lebih dulu mau ke pasar mana? Bersehati. Tapi kalau masih kotor, masih seperti dulu, semeraut bisa ke tempat-tempat yang lain, malah bisa ke supermarket, mall dan sebagainya yang sudah ada jualan juga begini, walaupun beda harga, tapi mereka ke sana karena nyaman. Tapi kalau pasar Bersehati kita buat nyaman begini, maka banyak yang akan datang di Bersehati dan pedagang juga diuntungkan, lebih banyak pembeli datang. Kalau ke Asri sendiri ada juga pasar tematik di Tongkaina juga, mungkin itu konsepnya wisata. Kalau dari Pak Wali Kota inginnya seperti apa itu? Kalau yang dikaitkan juga dengan pariwisata ya Kak? Jadi kota Manado ini kan pada dasarnya adalah kota jasa. Jadi kita mengharapkan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana memaksimalkan potensi-potensi yang ada di kota Manado ini. Nah, salah satunya untuk di Tongkaina sendiri. Apalagi kalau turis-turis itu datang ke Sulawesi Utara, walaupun tujuannya misalnya ke daerah-daerah yang lain, seperti saat ini kan sudah ada kawasan ekonomi khusus pariwisata yang berada di Minahasa Utara. Kemudian juga Pak Gubernur baru membuka jalur penerbangan baru dari Manado ke Narita. Nah,
wisatawan-wisatawan ini nantinya akan datang, biasanya mereka akan memilih tinggal atau base stay-nya ada di Kota Manado. Nah, Kota Manado sendiri bagaimana kita menangkap peluang ini kemudian bisa menjadikan ini sesuatu yang bernilai secara ekonomis di dalam peningkatan PAD dan juga bagi masyarakat untuk perputaran perekonomian yang ada di Kota Manado. Bagaimana menangkap peluang ini tentunya dengan membuka objek-objek wisata baru yang sekaligus juga memaksimalkan agar supaya masyarakat ini bisa memanfaatkan, seperti halnya dengan pasar tematik yang akan segera dibuka yang berlokasi di Tongkaina. Jadi tidak hanya kita datang untuk sekedar berbelanja, tapi juga tentu menikmati pemandangan yang disuguhkan. Sama dengan pasar Bersihati dengan konsep yang berbeda yang lebih tertata. Kalau di sini lebih bisa merasakan atmosfer, kemudian interaksi dengan warga lokal, kemudian menikmati budaya lokal masyarakat Kota Manado. Kalau di sana memang lebih dikhususkan untuk produk-produk yang kaitannya dengan pariwisata yang kemudian menjadikan tujuan dari para wisatawan-wisatawan, entah itu wisatawan lokal ataupun asing yang datang ke Kota Manado untuk menjadikan kita punya ada objek wisata baru nih yang bisa dituju selain yang sudah ada saat ini. Selain Pasar Bersihati ada juga Manado Beach Walk dan lain sebagainya. Mungkin terakhir ini ya, harapan dari Pak Kepala PD Pasar apalagi yang akan selanjutnya next, termasuk Pasar Bersihati mendatang ini akan seperti apa lagi, dan apa yang masih akan dibenahi yang kurang lagi ke depannya, maksud pasar-pasar yang lainnya mungkin. Iya, jadi pertama tentunya kami sangat mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat yang ada di Kota Manado dan yang datang ke Kota Manado. Kalau kita mendukung program ini, kita tentunya akan sukses dalam hal penataan di Pasar Bersihati, dalam hal menjaga kebersihan. Kalau masyarakat datang, tong-tong sampah sudah kami siapkan, tidak buang sampah sembarangan, maka itu sudah mendukung kita. Kedua, masalah penataan pasar. Kita akan maksimal mungkin tetap untuk meningkatkan penataan ini sehingga pelayanan dari PD Pasar kepada pembeli maupun pedagang itu lebih ditingkatkan. Karena kami pengelola PD Pasar ini sebagai pelayan publik. Kami bukan mandor pasar yang memerintah, tapi kami pelayan publik. Kami melayani masyarakat lewat bekerja di PD Pasar. Maka kalau kita jadi pelayan, maka kita harus melayani orang yang datang. Kita harus melayani pedagang yang berjualan. Tapi tentunya dukungan dari pedagang dan pembeli ini yang kita harapkan. Aturan-aturan yang ditetapkan oleh PD Pasar itu tidak pernah menyengsarakan pedagang, tidak pernah membatasi pembeli. Tapi aturan-aturan itu terlebih untuk meningkatkan pelayanan kita dan penataan pasar yang lebih baik lagi. Kita kan tidak mau pasar yang sudah dianggarkan sampai 60 miliar ini kemudian pedagang-pedagang cuma di jalan pakai payung-payung seperti dulu lagi. Akan sia-sia perubahan yang terjadi kalau ada payung-payung. Itu seperti tidak ada perbaikan. Untuk itu dukungan tindakan ini yang sangat-sangat kita butuhkan, dan ke depan mudah-mudahan masyarakat akan lebih menikmati keindahan dan kebersihan, kenyamanan Pasar Bersihati ini, dan bisa setiap hari dari pagi sampai malam bisa ada di Pasar Bersihati. Saya kira itu. Kalau dari Pak Ibu staf sendiri, Kak Astrid, harapan dari Pak Wali dan Wawali sendiri ke depannya apa lagi? Salah satunya kan ini konsep pariwisata di Pasar Bersihati, dan lagi Pasar Tongkaina. Mungkin apa lagi ke depannya? Kedepannya tentu kalau dari komitmen dari Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah bagaimana pengelolaan pasar ini adalah dikelola secara profesional sehingga menjadikan pasar ini tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat untuk bertransaksi, untuk menjadi pusat perekonomian, kemudian juga sebagai lokasi tujuan wisata. Tentunya pasar ini harus benar-benar mencerminkan
kebudayaan, kemudian mencerminkan adab orang Manado, bagaimana kita menerima tamu-tamu atau wisatawan-wisatawan yang datang berkunjung ke pasar ini sekiranya bisa menjadi cerminan tidak hanya dari masyarakatnya, tapi juga bagaimana dari pemerintahnya berhasil mengelola pasar ini dengan baik. Dan kemudian satu lagi yang perlu disampaikan, perlu diingat-ingatkan kepada masyarakat bahwa pembangunan pasar ini tentunya dari APBD yang berasal dari kita semua, dari seluruh masyarakat yang ada di Kota Manado. Dalam artian pasar ini tentunya adalah milik kita bersama. Untuk itu menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat Kota Manado untuk menjaga dan memelihara setiap fasilitas yang ada di sini, mendukung bagaimana supaya pasar ini tetap bersih, menjadikan lokasi ini tetap aman dan nyaman, tidak hanya bagi orang Manado, tapi tentunya bagaimana kita menyambut para wisatawan yang datang mau melihat salah satu pasar dengan view paling cantik yang ada di Indonesia ini. Ya, Nadia, silakan. Ya Tribuners, kita sudah berbincang cukup lama ya dengan Dirut PD Pasar Manado, Bapak Lucky Senduk, dan juga Ibu Astrid Kumenta selaku staf khusus Wali Kota Manado. Dan akhir kata saya Nadia Kaligis dan Kak David Kusuma menyampaikan banyak terima kasih sudah menyempatkan hadir berbincang dengan kami Tribun Manado pada sore hari ini. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Ibu. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat sore dan terima kasih.